Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News, masih membahas kasus Subang. Kita membahas apa hari ini? Kita mau bahas tentang strategi Pak Rohman ya teman-teman. Dikabarkan bahwasannya Pak Rohman ini udah siap untuk menghadapi persidangan ya teman-teman. Kemarin seperti teman-teman ketahui, strategi Pak Rohman ya sudah sangat diketahui pada saat pra peradilan kemarin ya teman-teman. Ada yang puas dengan kinerja dari Pak Rohman, ada juga yang enggak, ada juga yang memusuhi gitu kan ya. Dari yang gue bahas kemarin juga kan, dari oknum sendiri, oknum ya, dari oknum kepolisian aja ada yang nggak suka gitu ya dengan kinerja Pak Rohman sampai menelpon Pak Mulyana untuk mengganti beliau gitu. Dan di sini juga para netizen pun berpikir hal yang sama ya teman-teman. Ada yang suka dengan kinerja Pak Rohman, ada juga yang enggak. Ya kalau gue pribadi sendiri ya, secara subjektif gue menganggap bahwasanya apa yang dilakuin sama Pak Rohman itu sudah sesuai ya teman-teman, sesuai porsinya, sesuai mungkin ilmu pengetahuan yang beliau miliki ya teman-teman. Ya kita tidak bisa bandingin Pak Rohman dengan Bang Hotman gitu kan ya, mungkin berada di level yang berbeda. Dan gue yakin kalau misalkan Bang Hotman dalam posisi Pak Rohman pun akan sedikit kesulitan ya teman-teman, karena memang posisinya di situ sudah berat sebelah ya. Bahwasanya pihak kepolisian di sini sudah terlalu memiliki banyak bukti untuk memberatkan para klien dari Pak Rohman gitu. Jadi di sini memang tugas Pak Rohman itu sangat berat ya teman-teman. Jadi wajar kalau misalkan dari teman-teman semua menganggap kinerja Pak Rohman ya tidak maksimal gitu ya. Tapi buat gue pribadi ya itulah yang bisa dilakukan oleh seorang pengacara ya teman-teman, untuk mendapatkan dari para peradilan ya. Kalau misalkan memang sudah dilakuin kan itu upaya hukum ya. Kalau misalkan dari hakim menolak ya udah, apalagi yang bisa dilakukan, paling kayak gitu kan dari pengacara Pak Rohman tersebut. Sebagai pengacara tentunya membela kliennya ya. Dari Danu ya dibela tentunya oleh Pak Tovan, akan dibela mati-matian. Dan juga dari Ibu Mimin dan Pak Yosep tentunya akan dibela mati-matian oleh Pak Rohman gitu. Kemudian strategi apa Bang kira-kira? Ya tentunya teman-teman sudah ketahui ya strategi yang akan dipakai Pak Rohman, yaitu kemarin sudah mengetahui bukti-bukti surat dan juga ada otopsi segala macam dari Bu Hastri, juga mengetahui otopsi tentang Danu juga. Itu tentunya acuannya akan dibuat untuk membantah segala bukti-bukti yang ada, pasti seperti itu normalnya. Dan tentunya itu akan yang dilakukan oleh Pak Rohman ya teman-teman, mempelajari semuanya itu sampai TS95 kalau nggak salah ya. Itu semua mungkin dari reka adegan akan dibantah, terus dari bukti-bukti surat akan dibantah juga, dikuatkan nanti akan lebih dituduh ke Danu, masalah otopsi ke Danu kan kayak gitu. Dan juga Bang Roman biasanya ngomongnya tentang tidak adanya golok gitu kan, bahwasanya tidak ada benda tajam dan segala macemnya gitu ya. Walaupun itu menurut gue pribadi ya emang kurang kuat teman-teman, kemungkinan kalahnya Pak Roman di pra peradilan itu sangat besar nantinya. Dan ya gue pribadi ya memang agak pesimis ya teman-teman, kalau misalkan harus misalkan ngelihat Pak Roman menang atau enggak ya. Kalau secara di atas kertas sudah sangat terlihat bahwasanya siapapun pengacaranya tentunya akan kesulitan jika berada di posisi Pak Roman, bakal berat banget menghadapi persidangan ya. Di sini apalagi hukumannya adalah di pasal 340, antara hukuman mati, seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun penjara kan kayak gitu. Kayak gimana Bang kalau dihukum hukuman mati kan kayak gitu. Ya kalau hukuman mati ya sudah jelas teman-teman ya, tidak ada remisi segala macam, kecuali dapat ini ya, dapat gerasi gitu ya dari presiden. Dan juga bisa aja sih misalkan hukuman mati ditempuh ya tentunya harus meminta gerasi pada presiden. Terus gimana Bang kalau misalkan dapat hukuman seumur hidup nih, bisa dibantu nggak? Sedangkan seumur hidup ini jelas-jelas adalah, mungkin teman-teman ada yang salah kaprah, masalah seumur hidup adalah
sesuai umurnya. Sebenarnya nggak gitu teman-teman. Masalah udah hukuman seumur hidup adalah hukuman dia selama hidup sampai dia meninggal, itu hukuman seumur hidup teman-teman. Jadi kalau misalkan dia masih bisa untuk mengupayakan, ya paling ya melakukan yang namanya dia akan melakukan yang namanya PK gitu ya ke Mahkamah Agung, dan kemudian jika memang sudah diterima segala macam gitu kan ya, itu tetap nanti ujungnya gerasi ke presiden teman-teman, agar nanti sebenarnya bisa dapat gerasi berubah dari seumur hidup jadi beberapa puluh tahun penjara misalkan kayak gitu, tuh sebenarnya bisa untuk turun kayak gitu untuk yang seumur hidup. Tapi yang upaya hukumnya tentunya mengajukan PK kan kayak gitu. Terus gimana bang untuk yang 20 tahun penjara? Tentunya itu masih bisa dapat yang namanya remisi ya teman-teman. Jadi dapat remisi. Apa tuh bang remisi? Remisi yaitu pengurangan jangka penahanan teman-teman jika memang dia berbuat baik kayak gitu ya. Jika berbuat baik tentunya ada pengurangan masa pidananya gitu. Jika di masa pidana dia menjalani pidananya dia selalu berbuat baik, itu ada remisi. Dan juga misalkan ada hukuman nanti buat Danu kalau memang dia sebagai JC sah ya, ditetapkan oleh hakim ya, tentunya JC itu nanti diakuinya oleh hakim teman-teman. Jika memang nanti diakui untuk Danu, tentunya akan mendapatkan hukuman yang terendah, entah itu 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, tentunya juga akan mendapatkan remisi jika dia berkelakuan baik selama dipidana gitu ya. Dalam masa pidana dia berbuat baik, tentunya akan ya dipotong gitu kan masa hukumannya. Ya kita doakan saja teman-teman agar ini benar-benar berjalan dengan baik nanti persidangannya. Dan info terakhir juga yang gue dapetin, Ibu Mimin juga lagi sakit ya teman-teman, pasca ditetapkan bahwasanya pra peradilan kemarin gagal gitu ya. Dan itu sangat wajar ya teman-teman jika tentunya beliau langsung down gitu ya. Karena kan kalau misalkan pra peradilan kemarin gagal, artinya apa? Artinya memang sudah terancam nih akan ditahan gitu ya teman-teman, mereka semua gitu. Dan yang dikhawatirkan Bu Mimin itu kan lebih ke anak-anak ya teman-teman. Masa depan dari Arigi, dari Abi gimana gitu kan. Apalagi ancamannya seumur hidup kan gitu, minimal atau 20 tahun penjara gitu kan. Itu kan 20 tahun penjara sama aja kan kayak semasa hidup juga gitu kan ya, semasa hidup dia. Jadi kalaupun ada pengurangan juga kan ya tentunya bisa 10 tahun 15 tahun tetap ditahan gitu ya. Dan tentunya ya sebagai ibu tentunya pasti khawatir ya. Tapi di sini gue ya cuma bisa berkata bahwasanya ya balik lagi apa kata Pak Roman, kebenaran akan menemukan jalannya. Ya memang kalau misal kebenaran itu adalah Bu Mimin Arigi dan Abi adalah bersalah, tentunya harus menjalani hukumannya. Namun sebaliknya, jika kebenaran itu adalah Bu Mimin Arigi dan Abi dan Pak Yosef tidak bersalah, nanti pada waktunya juga pasti akan terlihat yang namanya kebenaran kan kayak gitu. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.